Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Roni di Baron Channel. Di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Master Military yang berjudul Teknologi yang dipinjam dari Rusia dan Israel merevolusi sektor penerbangan jet tempur China. Nah, seperti apa beritanya? Yuk kita saksikan videonya. Jangan lupa di like and subscribe channel saya dan channelnya Master Military. Oke guys, yuk kita saksikan dari Master Military. Guys, kita saksikan videonya guys, dari Master Military guys. Pada tanggal 24 Maret kemarin, China mengeluarkan video pendek dari Chengdu J-10 Dragon untuk menandai 25 tahun pengabdian jet tempur generasi keempat paling revolusioner yang dikembangkan secara lokal itu, yang kini menjadi salah satu andalan kekuatan udara China. J-10 mewakili lompatan yang radikal dalam perjalanan China untuk memproduksi pesawat tempur dalam negeri, karena sebelum kemunculannya, persediaan jet tempur China sebagian besar terdiri dari pesawat buatan Soviet dan yang dibuat secara lisensi. China sendiri memulai pekerjaan pengembangan J-10 pada tahun 1984, tak lama setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet memperkenalkan F-16 Fighting Falcon dan Mikoyan MiG-29 pada tahun 1978 dan 1982. J-10 akhirnya membuktikan kemampuan China untuk memproduksi pesawat tempur lokal generasi keempat yang setara dengan pesawat tempur asal Amerika maupun Soviet. Keren Cina ya guys. J-10 dirancang dan dibangun oleh Chengdu Aircraft Corporation, tapi perkembangan awal pesawat ini dulunya sangat lambat. Ada juga beberapa masalah dengan mesin WS-10 yang direncanakan digunakan oleh J-10 yang hampir menggagalkan seluruh proyek China tersebut. Oleh karena itu, beberapa pesawat tempur J-10 akhirnya menggunakan mesin Saturn Lyulka AL-31 buatan Soviet. Tentu saja hal ini membuat desain J-10 harus dibuat ulang agar bisa mengakomodasi mesin baru. Akhirnya prototipe J-10 pertama selesai dibangun pada bulan Juni tahun 1997 dan terbang untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Maret tahun 1998. Tapi bukan hanya karena adanya bantuan dari Soviet J-10 bisa sukses. Ada laporan yang menyebut jika terjadi hubungan antara Israel Aerospace Industries dengan Chengdu selama pengembangan J-10. Israel disebut berbagi informasi rahasia dari jet tempur Lavi yang pengembangannya didanai oleh Amerika, di mana jet tempur generasi keempat Israel itu dikembangkan pada tahun 1980-an, tapi sayangnya ia tidak dapat melewati tahap prototipe karena penghentian pendanaan dari Amerika. Lavi sendiri memang didasarkan pada teknologi Amerika, termasuk beberapa yang nantinya digunakan pada jet tempur F-16. Oleh karena itu, J-10 mungkin memiliki beberapa teknologi asal Amerika seperti avionik, material komposit canggih, dan spesifikasi kontrol penerbangan. Pengaruh Israel pada desain J-10 terlihat jelas dalam pengaturan sayap delta dan kanat. Namun ada juga beberapa perbedaan penting antara Lavi dan J-10, seperti ukuran yang lebih besar dan jarak antara kanat dan sayapnya. Alasan kenapa ukuran J-10 lebih besar, karena China tidak menggunakan mesin turbofan Pratt & Whitney PW1120 yang ukurannya lebih kompak yang digunakan oleh Lavi. Oleh karena itu, badan pesawat J-10 harus diperpanjang sekitar 2 meter untuk mengakomodasi mesin turbofan AL-31F buatan Soviet. Terlepas dari desainnya, radar kontrol tembakan Doppler tipe 1473 milik J-10 yang dikembangkan oleh Nanjing Research Institute of Electronic Technology juga dikabarkan didasarkan pada radar ELM-2035 milik Lavi. Radar J-10 ini dikatakan memiliki jangkauan deteksi maksimum sekitar 100 hingga 120 km. Sebagian besar pesawat J-10A awal membawa rudal udara ke udara jarak pendek PL-8 yang diproduksi di dalam negeri oleh China. Namun dikatakan juga jika PL-8 adalah versi lisensi dari rudal Python 3 milik Israel. Banyak produk Israel yang masuk ya guys. Kesuksesan J-10 telah mendorong inovasi dalam teknologi jet tempur domestik China yang meliputi mesin, sensor, dan kemampuan radar. Oleh karenanya, ia dianggap sebagai titik penting dalam kemajuan sektor penerbangan China. Akhirnya, China terus mengembangkan dan memproduksi jet tempur tercanggihnya seperti jet tempur siluman J-20 yang pertama kali terungkap pada bulan Desember tahun 2010 dan diyakini telah ada sekitar 150 unit badan pesawat yang kini telah diproduksi. Ini sekaligus menjadikan China negara yang mampu bersaing dengan Amerika dalam urusan jet tempur siluman. Program pesawat tempur siluman kelas menengah baru yaitu Shenyang J-31 atau J-35 atau FJ-31
dapat dianggap sebagai program pesawat tempur berkelanjutan dari J-10, di mana platform ini kemungkinan besar nantinya memang akan digunakan untuk menggantikan J-10 yang digunakan oleh Angkatan Udara China di masa depan. Selain itu, China tampaknya sedang mengerjakan pesawat tempur berawak generasi ke-6 yang setara dengan program Next Generation Air Dominance milik Angkatan Udara Amerika, meskipun hingga kini hanya sedikit yang diketahui dari pesawat tersebut. Nah, itu dia guys, videonya udah kita saksikan bersama, dan ternyata teknologi Rusia dan Israel itu melekat erat di J-10 Cina. Dari mulai bodi pesawat yang mirip dengan Lavi, pesawat tempur Israel, juga dari rudalnya juga menggunakan rudal yang hampir mirip dengan yang dimiliki Israel. Juga mesinnya menggunakan mesin dari Rusia, dan juga radarnya hampir sama dengan yang digunakan oleh Israel. Jadi komponen Rusia dan Israel sangat melekat erat di pesawat J-10. Nah, mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti itu ya, membuat sendiri pesawat tempurnya dengan bekerja sama negara-negara sahabat Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan terrealisasi secepatnya. Oke guys, itu dia videonya, semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Jangan lupa di like, subscribe channel saya dan channelnya Master Military. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.